Perusahaan pembiayaan kartu kredit. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Heni Susilawati SOS MM. Kami dari kelompok 5, Prodi Manajemen Universitas Kuningan yang beranggotakan Adinda Rahmawati, Ega Ramdhani, Fani Khairunisa, Ilham Juang Pratama, Muhammad Ridwan, dan Wahyu Adi Pratama akan menjelaskan materi mengenai perusahaan pembiayaan kartu kredit. Sebelum beralih ke materi, di sini terdapat beberapa pembahasan atau outline yang akan kami jelaskan di video presentasi kali ini. Baik, poin pertama tentunya mengenai pengertian perusahaan pembiayaan kartu kredit. Nah, poin ini akan dijelaskan oleh saya, Adinda Rahmawati, selaku moderator dari presentasi kali ini. Jadi, perusahaan pembiayaan kartu kredit ini merupakan salah satu bagian dari lembaga pembiayaan. Lalu, apakah lembaga pembiayaan itu? Jadi, lembaga pembiayaan itu merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, ada 6 macam lembaga pembiayaan. Contohnya seperti perusahaan leasing atau sewa guna, anjak piutang, pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Namun yang akan dijelaskan di presentasi kali ini merupakan perusahaan kartu kredit. Nah, kartu kreditnya sendiri merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran, contohnya transaksi pembelanjaan, di mana kewajiban pembayaran si pemegang kartu itu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit. Dan si pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati, entah itu secara sekaligus atau kontan, ataupun secara angsuran. Sedangkan perusahaan pembiayaan kartu kredit itu perusahaan yang membiayai pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan. Perusahaan pembiayaan kartu kredit ini wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Jadi, sudah dapat dimengerti ya bahwasanya perusahaan kartu kredit ini memang perusahaan yang mendanai pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Ketika ada si pemegang kartu melakukan transaksi pembelanjaan, pembayaran itu dipenuhi terlebih dahulu oleh perusahaan. Namun setelahnya, si pemegang kartu itu wajib melakukan pelunasan pembayaran dengan waktu yang telah disepakati. Poin selanjutnya yaitu landasan hukum perusahaan kartu kredit. Terdapat beberapa landasan hukum di sini. Yang pertama yaitu Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diubah dengan KMK Nomor 468/1995. KMK lembaga pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Dan yang terakhir, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 diperbaharui dengan PBI Nomor 11/2009. Diperbaharui dengan PBI 14/2012 tanggal 6 Januari yang akan diberlakukan 1 Januari 2013. Di sini saya Fani Khairunisa akan menjelaskan mengenai syarat pemberian pinjaman atau kredit. Syarat pemberian pinjaman atau kredit dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Karakter atau karakter, yang kedua kemampuan atau capacity, yang ketiga jaminan atau kolateral, yang keempat modal atau kapital, yang kelima kondisi ekonomi atau condition of economy. Yang pertama yaitu karakter atau karakter. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mempertimbangkan karakter pemohon untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan oleh bank.
seperti debitur gagal melunasi pinjaman atau bahkan ngemplang alias lari dari kewajiban. Pihak bank akan menelusuri terlebih dahulu seluruh kebiasaan dan kepribadian pemohon sebelum memberikan pinjaman. Yang kedua, kemampuan atau kapasiti. Bank akan selektif memberikan pinjaman hanya kepada pemohon yang dianggap layak. Bank akan memastikan secara berhati-hati apakah pemohon benar-benar dianggap memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman yang diberikan. Terkait hal ini, pastikan angsuran pinjaman tidak melebihi 30% penghasilan bulanan atau kebutuhan dapur rumah tangga akan terancam. Yang ketiga, jaminan atau kolateral. Semakin tinggi nilai agunan yang dijaminkan ke bank, maka akan semakin besar peluang untuk memperoleh pinjaman. Apabila debitur di kemudian hari ternyata tidak sanggup melunasinya, maka agunan tersebut akan dijual oleh bank sebagai bentuk ganti pelunasan. Agunan yang dapat dijaminkan dapat berupa tanah, rumah, mobil, motor, emas, ataupun surat-surat berharga. Yang keempat yaitu modal atau kapital. Semakin banyak saldo tabungan, deposit, dan aset investasi lainnya akan semakin meringankan langkah bank untuk mencairkan dana pinjaman. Dalam beberapa kasus, bisa saja bank berbaik hati menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga yang berlaku. Yang kelima yaitu kondisi ekonomi atau condition of economy. Apabila bank selaku kreditur memperkirakan perekonomian akan baik di masa mendatang, maka pinjaman kemungkinan besar dapat diberikan. Sebaliknya, jika perekonomian dirasakan akan memperburuk di kemudian hari, maka bank akan enggan mencairkan dananya. Ada beberapa kondisi standar yang wajib dipenuhi seperti batas waktu pinjaman, persyaratan usia, dan jumlah pinjaman minimal. Kondisi ini dapat berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Nama saya Ilham Juang Pratama dari kelas manajemen 1P. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak kartu kredit. Pihak-pihak dalam kartu kredit. Pihak dalam kartu kredit yaitu pihak pemegang kartu kredit, masyarakat umum atau nasabah penerbit kartu kredit yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang kartu kredit. Kewajiban pihak pemegang kartu kredit adalah tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum. Pihak-pihak dalam kartu kredit terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penerbit atau insurer. Pihak yang mengeluarkan dan mengelola kartu kredit, dan terdapat Gold Card dan Classic Card. Yang kedua yaitu pemegang kartu, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, dan terdapat basis cardholder dan supplementar cardholder. Yang ketiga yaitu penjual atau pengusaha dagang, yaitu pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Dan yang keempat adalah acquirer, pihak perantara dalam pengelolaan penggunaan kartu kredit, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran yang terjadi di antara penjual dan penerbit. Di sini, saya, Pani Hairunisa, akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pinjaman atau kredit. Yang pertama dilihat dari segi kegunaan, dibagi menjadi dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang pertama, kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru, atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar. Yang kedua, kredit modal kerja
Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Yang kedua, dilihat dari segi tujuan kredit, dibagi menjadi 3, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Yang pertama, kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian. Kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang, atau kredit industri akan menghasilkan barang industri. Yang kedua, kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh, kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. Yang ketiga, kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. Yang ketiga, dilihat dari segi jangka waktu, dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang pertama, kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam, atau jika untuk pertanian, misalnya tanaman padi atau palawija. Yang kedua, kredit jangka menengah. Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh, kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan seperti kambing. Yang ketiga, kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan, dibagi menjadi 2, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur. Yang kedua, kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. Yang kelima, dilihat dari segi sektor usaha, dibagi menjadi 7, yaitu kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Yang pertama, kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, kredit peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang, misalnya ternak kambing atau ternak sapi. Yang ketiga, kredit industri
merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar. Yang keempat, kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah. Yang kelima, kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. Yang keenam, kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Yang ketujuh, kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. Saya di sini Ega Ramdhani akan menjelaskan tentang perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan satu, menyediakan berbagai jenis produk jasa keuangan. 2. Memiliki wewenang untuk menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya. 3. Pemberian kredit lebih umum dengan melibatkan agunan atau jaminan. 4. Segala aturan, izin, dan transaksi berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, terutama yang tertuang ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk bank umum bisa menciptakan uang giral yang juga mempengaruhi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan lembaga pembiayaan satu, hanya menyediakan satu jenis produk jasa pada satu kegiatan keuangan. 2. Memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat. 3. Produk kredit tidak melibatkan agunan atau jaminan. 4. Segala aturan, izin, dan transaksi berbeda di bawah pengawasan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 5. Tidak bisa menciptakan uang giral. Sekian dan terima kasih. Poin selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian memiliki kartu kredit. Ada keuntungan dan kerugian menggunakan kartu kredit, yaitu kemudahan dalam memperoleh uang tunai setiap saat melalui ATM. Yang kedua, meningkatkan praktis karena dapat memberi kesan bonitivitas bagi penerbit. 1. Peroleh uang pangkal, memperoleh uang tahunan anggota, diskon dari merchant, dapat pendapatan bunga. 2. Biaya administrasi atas penarikan uang tunai di ATM. Bagi penjual, 1. Keamanan lebih terjamin. Yang kedua, dapat meningkatkan turnover, omset penjualan. Yang ketiga, mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan. Yang keempat, mencegah larinya nasabah ke pesaing lainnya. Yang kesatu, syarat ketat untuk pengajuan kartu kredit. Pada umumnya, bank menerapkan persyaratan ketat untuk nasabah yang ingin mengajukan penggunaan kartu kredit, karena kartu kredit merupakan alat transaksi non-tunai yang banyak diburu masyarakat. Yang kedua, biaya bunga mahal. Bunga kartu kredit akan dikenakan kepada pengguna apabila tidak langsung membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, agar terhindar dari biaya bunga tersebut, sebaiknya pengguna memastikan untuk membayar tagihan 100% sebelum tanggal jatuh tempo. Denda keterlambatan pembayaran besar apabila pengguna kartu kredit telat membayar tagihan, maka akan terkena biaya denda keterlambatan dengan besaran rata-rata 3%.
dari total tagihan. Yang keempat, ada biaya iuran tahunan. Pengguna kartu kredit harus memahami bahwa memiliki kartu kredit itu tidak gratis, karena ada biaya tahunan atau annual fee yang harus dibayarkan. Besaran annual fee tergantung pada jenis kartu kredit yang dimiliki. Dan yang kelima, menimbulkan hasrat untuk konsumtif. Karena kartu kredit memiliki banyak promo diskon, cashback, dan penawaran menarik pada saat transaksi. Ini bisa membuat hasrat penggunaannya untuk berbelanja semakin besar dan bisa menjebak penggunanya menjadi konsumtif. Lalu selanjutnya yaitu contoh perusahaan pembiayaan kartu kredit. Nah, contoh perusahaan pembiayaan kartu kredit ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, ada bank, dan yang terakhir ada perusahaan pembiayaan mesin dan alat berat. Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Meskipun kerap dibutuhkan dan diperlukan, harga kendaraan bermotor memang masih terbilang tinggi, sehingga sulit didapati dengan pembayaran tunai. Maka dari itu, banyak perusahaan pembiayaan yang berkonsentrasi kepada pemberian kredit untuk kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Berikut adalah beberapa perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang jasanya sering dipakai oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu bank. Ada banyak bank yang menjadi penerbit kartu kredit seperti BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Setiap bank memiliki banyak jenis kartu kredit yang ditawarkan untuk nasabah dengan kebutuhan dan profil finansial yang beragam pula. Berikut adalah bank yang menawarkan kartu kredit. Dan yang terakhir, yaitu perusahaan pembiayaan mesin dan alat berat. Sekarang ini, banyaknya industri dan usaha kecil menengah di Indonesia membuat negeri ini bergantung kepada keberadaan mesin dan alat berat. Mesin-mesin tersebut tentunya menjadi alat untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat seperti pakaian, makanan, rumah, dan lain-lain. Tidak semua perusahaan memiliki dana cukup untuk membeli mesin dan alat berat dengan cara tunai, apalagi jika usahanya masih berskala kecil dan menengah. Maka dari itu, dibutuhkanlah perusahaan yang membiayai mesin dan alat berat. Contohnya seperti PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Surya Arta Nusantara Finance. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.